Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siap untuk belajar kembali. Baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar muatan matematika. Untuk pelajaran matematika kali ini silahkan teman-teman dibuka tematiknya halaman 6. Di halaman 6 kita akan belajar tentang mengenal pecahan sederhana. Di dalam mengenal pecahan sederhana, teman-teman nanti akan belajar bagaimana cara membagi bagian dari suatu benda, ya. Nah, sekarang kita akan baca di halaman 6 ya. Kerukunan salah satunya dapat ditunjukkan dengan saling berbagi. Nah, jika kita memiliki makanan dibagi dengan teman, ya. Nah, contohnya di sini, Sinta membeli 1 buah apel. Ia mempunyai 2 teman dan apelnya itu ingin dibagi kepada 2 temannya itu dengan adil. Nah, sekarang Arman juga memiliki 1 buah apel, sedangkan Arman memiliki 4 temannya dan Arman pun ingin membagi apel yang 1 itu kepada 4 temannya dengan adil. Caranya silakan teman-teman dilihat di halaman 7. Ya, di halaman 7 ini adalah 1 apel. Karena Sinta tadi memiliki temannya 2, maka apelnya itu dibagi 2. Nah, dibagi 2 dengan adil, dipotong apelnya menjadi 2. Nah, bagian ini, dari 1 bagian ini itu dinyatakan dengan lambang setengah atau ditulis 1/2. 1 karena apelnya ada 1, 2 karena dibagi kepada 2 temannya atau apelnya dipotong 2. Nah, sekarang bagaimana kalau apelnya yang 1 tadi dipotong 4? Nah, dipotong 4 sama adil atau sama besar, maka nilai pecahannya bisa dituliskan atau lambangnya bisa dituliskan 1/4. Kenapa 1/4? Karena apelnya tadi 1 dipotong menjadi 4 sama besar, maka yang 4-nya ditulis di bawah. 1-nya ditulis di atas per 4. Dibacanya 1/4 atau 1/4. Ya. Paham teman-teman? Oke, nah sekarang apelnya bagaimana kalau dibagi 3 seperti pada gambar di sini? Nah, kalau apelnya dibagi 3, berarti karena apelnya tadi 1, maka di atasnya ditulis dulu 1. 1 per dibaginya berapa? Dibaginya 3, ya. Maka lambangnya ditulis 1/3 atau dibaca 1/3. Begitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang coba dilihat lagi yang di bawahnya. Ini ada 1 buah semangka. 1 buah semangka ini dipotong menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Maka masing-masing bagian ini itu disebut 1/4 atau ditulis 1/4. Kenapa ditulis 1/4? Karena tadinya semangka 1 dibagi menjadi 4, maka ditulis 1/4. Yang mana yang 1/4 itu? Ini. Nah, 1 bagian ini itu disebutnya 1/4. Nah, dengan catatan bisa dinyatakan 1/4, 1/3, 1/2 kalau bagiannya sama besarnya. Ya. Bu, bagaimana kalau dipotongnya tidak sama besar? Apakah bisa dinyatakan dengan lambang 1/4, 1/2 atau 1/3? Tidak bisa ya nak ya. Nah, kalau dipotongnya tidak sama besar itu tidak bisa dinyatakan 1/4, 1/2 atau 1/3. Ya, harus sama besarnya. Oke, paham ya teman-teman ya? Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan lagi
di halaman 8. Nah, di halaman 8 ada nih cerita yang tadi. Di halaman 8 ada satu semangka. Semangkanya dipotong 4, tetapi tidak sama besarnya. Yang sebelah kiri besar, yang sebelah kanan kecil. Apakah bisa dinyatakan 1/4 dalam satu bagian ini? Coba teman-teman ingat-ingat kembali apa yang tadi Bu Dewi sebutkan ya. Nah, kalau teman-teman masih ingat, coba teman-teman tuliskan mengapa 4 bagian semangka di samping masing-masing tidak disebut 1/4. Kenapa ya ini tidak bisa disebut 1/4? Coba tulis jawabannya sama teman-teman ya. Boleh di jawabannya di sini, boleh di sini. Oke, selamat mengerjakan ya. Nah, sekarang supaya teman-teman lebih paham lagi, ayo mencobanya kita kerjakan juga ya. Ayo mencoba. Lihat di nomor 1 di sini ada 1 buah pita. Nah, pitanya dipotong menjadi 2. Duanya sama besarnya. Maka 1 pita ini itu disebut setengah. Ya, atau dinyatakan dengan lambang 1/2. Gitu ya. Nah, sekarang kalau 1 pita ini dipotongnya menjadi 3 bagian. Sama besarnya. Nah, 1 bagian ini bisa dinyatakan dengan berapa? Ya, 1, 2, 3. Karena dipotongnya menjadi 3, yang asalnya 1, maka di sini ditulis 1/3. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi yang ini itu 1/3. Nah, jadi bisa juga teman-teman tulis 1/3 ya. 1/3 dari pita semula ya. Nah, sekarang coba dilihat di nomor 2. Di nomor 2 ini ada 1 kue. Ada 1 buah kue. Dari 1 buah kue ini dipotong menjadi 3 bagian. 1 potong ini merupakan 1/3 dari kue semula. Tinggal teman-teman tulis di sininya 1/3. Karena tadi dibaginya menjadi 3. Nah, kalau sekarang kue yang 1 ini dipotong menjadi 4, maka 1 bagian ini disebutnya apa? Silahkan teman-teman kerjakan di sini ya. Nah, sekarang nomor 3 juga sama. Ini 1 buah roti. Kalau rotinya dipotong menjadi 4, 1 bagian ini disebutnya apa? Dari roti semula. Ini juga sama, tinggal teman-teman lihat gambarnya, ada berapa potong gambarnya. Yang ini juga semangka sama. Ini dipotong menjadi berapa bagian dan ini dipotong menjadi berapa bagian. Nah, nomor 5 juga sama. Di nomor 5 juga ini 1 buah jeruk. Kalau 1 buah jeruk dipotong 4, 1 bagian ini disebutnya berapa? Ya, ini juga sama, dipotongnya menjadi 6. 1 bagian ini disebutnya berapa? Teman-teman, silakan kerjakan ya. Nah, kemudian biar teman-teman makin paham lagi, ayo kita lakukan bersama-sama ya. Mengarsir setengah bagian gambar. Kalau mengarsir itu sama artinya dengan mewarnai, boleh ya, diarsir. Jadi ini kan satu lingkaran itu menjadi setengahnya, maka yang sebagiannya harus diarsir sama teman-teman atau diwarnain sama teman-teman. Boleh digaris-garis seperti ini. Kalau teman-teman ada pensil warna, boleh menggunakan pensil warna ya, tapi hanya sebagiannya saja karena yang dimintanya adalah setengah. Nomor 2 juga sama, nomor 3 sama, nomor 4 sama, dan nomor 5 sama. Oke? Nah, kalau sudah, teman-teman boleh kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali di halaman berikutnya. Kita buka ya di halaman 30 ya. Di halaman 30 juga sama. Tugasnya hanya mengarsir saja. Tapi untuk halaman 30 belum ada
garisnya. Teman-teman tinggal menggaris saja, mengarsir 1/3 bagian dari gambar. Jadi gambar lingkaran ini silakan teman-teman garis dulu menjadi 3 bagian. Nah, yang 1 bagiannya silakan diarsir. Contohnya, boleh teman-teman dari atas garis seperti ini ya. Boleh juga ke pinggir. Kemudian 1/3-nya harus diarsir. Berarti sebagian ini 1/3 ini teman-teman silakan beri warna. Nah, begitu selanjutnya nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Baik teman-teman, bagaimana sekarang? Apakah sudah paham semuanya? Kalau belum paham, teman-teman bisa mengulang lagi videonya dari awal ya. Selamat mengerjakan, selamat bertugas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada teman-teman ketika belajarnya. Terima kasih. Sekian pertemuan kali ini bersama Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.